Oke teman-teman, jadi Audio Review Indonesia akan mereview dan juga sekaligus tes power rakitan saya ya teman-teman. Ini model klasik, artinya model klasik itu begini ya. Saya anggap model klasik itu kalau sekarang power amplifier itu sudah multi subwoofer ya, sudah ada untuk premicnya, bisa untuk karaoke. Kalau yang ini enggak, tapi kalau untuk menambahkan filter subwoofer sama premic itu tidaklah susah ya teman-teman. Tapi ini saya masih menerapkan yang lama ya, karena tune controller saya beli kemarin itu yang hanya volume, bass, balance sama treble seperti ini ya. Ini adalah knob atom ya, jadi belum saya ganti. Kalau mau saya ganti ya saya ganti aja yang aluminium, nggak ada masalah ya. Ini modelnya seperti ini ya. Ini boxnya juga nggak kaleng-kaleng, cukup lumayan tebal walaupun tidak tebel-tebel banget ya. Untuk tampilan depannya seperti ini ya. Ini sudah ada handle-nya, walaupun handle plastik setidaknya memberikan kesan yang menurut saya apa ya, cakep gitu ya teman-teman. Dan ini adalah modul mic ya teman-teman. Jadi ini budget tidaklah mahal, hanya 300 ke bawah lah, 300 ke bawah gitu aja ya. Ini stereo teman-teman ya. Jadi tampilan dari depan seperti ini ada lampu, dan ini adalah saklar, dan ini ada modul bluetooth mic. Jadi kita lihat dulu bagian dari sisi belakang ya. Nah, kalau tampilan dari sisi belakang cuma seperti ini aja ya. Ini adalah untuk jack RCA, dan ini adalah untuk terminal speaker. Dan saya menggunakan yang namanya plat ya, plat ring. Bukan plat ring ya, ring skrup ya. Saya menggunakan ring biar kokoh gitu aja ya. Kalau ini dari belakang, ini adalah untuk kabel ke AC ya. Ini kabel kualitas bagus teman-teman, dan ini adalah untuk antenanya ya. Saya akan tunjukkan untuk sisi dari dalamnya ya. Ini adalah tampilan dari modal kalau dilihat dari atas ya. Isi komponennya ya seperti ini. Jadi memang di sini tidak semua baru. Yang baru itu pasti ini adalah trafo dan elko. PSU ini, PSU utama ini adalah bekas saya ya. Dan yang baru udah tune control, box, trafo dan juga elko ya. Yang lain tuh baru. Yang bekas cuma ini aja, tune power sama PSU. Ini bekas saya, dan kalau diodanya ini baru, diodanya 10 ampere ya, kalau nggak salah 10 ampere ya. Ini diodanya dioda sisir teman-teman. Jadi modelnya seperti ini. Saya menggunakan transistor TIP 2955 sama 3055. Ini stereo, dan ini dari GM Titanic 150 watt, walaupun tidak nyampe 150 watt ya teman-teman ya. Jadi untuk tampilan dari atas seperti ini, saya akan tunjukkan dulu untuk bagian kita kupas untuk bagian trafonya dulu ya teman-teman. Untuk trafo sendiri saya menggunakan trafo merek dari Wijaya, yaitu trafo yang hanya cuma 3 ampere ya. Tapi ini merek dari Wijaya. Wijaya itu sebenarnya produk Rebel juga, tapi ini yang versi kecil, ampere kecil bukan ampere besar. Untuk tegangan utama saya menggunakan 18 volt untuk suplai PSU ya. Jadi PSU nya itu saya kasih 18 volt untuk power. Jadi saya kasih 18 volt. Kenapa kok tidak 25? Karena takutnya saya 25 ini cukup panas, tapi walaupun hangat ya, dipakai 1 jam 2 jam ya hangat, itu wajar karena dipakai ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Ini adalah untuk trafo ya. Kita juga akan melihat dulu PSU yang ada di belakang trafo ya teman-teman ya. Jadi nah teman-teman bisa lihat ini adalah PSU. Ini PSU untuk apa ya? Nah, PSU ini PSU non simetris saya gunakan untuk yaitu adalah Bluetooth ya. Mode Bluetooth memang sengaja saya sendirikan, tidak saya ikutkan dengan tune control untuk menghindari yang namanya kayak semacam dengungan kecil gitu ya. Jadi saya pisahkan antara tune control sama mode Bluetooth, jadi terpisah dengan PSU ya teman-teman ya. Oke ya, kita lanjut yang PSU utama. Saya tunjukkan agak sedikit mungkin apa ya, ngerwol gitu ya, kayak rumit kelihatannya. Tapi nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini TP 7812. Nah TP 7812 tidak saya kasih PSU sendiri atau semacam elko sendiri, jadi melainkan saya langsung ambil dari plus pada PSU utama. Ini kan plus ya, plus VDC plus itu masuk ke input pada TIP 7812, sedangkan yang di tengah itu ada ground itu masuk ke CT ini. Nah seperti ini di tengah, teman bisa lihat ya kabelnya. Nah seperti ini. Terus yang bagian outputnya ini, nah ini outputnya, dan di sini adalah resistor untuk lampu ya, agar supaya saya bisa mengetahui bahwa TIP ini dalam keadaan berfungsi ya teman-teman. Jadi saya kasih light ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini adalah resistor
ya. Teman-teman bisa pakai resistor 10K ya untuk 12 volt 10K atau mungkin 22K. Kalau yang ini teman-teman bisa pakai 33K atau mungkin 22K ya. Yang untuk 18 volt itu saya sarankan, jangan pakai yang 1 kilo putus nanti lampunya LED-nya ya. Ini untuk PSU nya, dan ini adalah kabel warna merah. Ini adalah kabel untuk suplai tune control. Nah, ini adalah tune control, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah tune controlnya. Saya menggunakan satu kabel aja, saya rasa sudah cukup. Saya ngambil plus karena buat apa saya ngambil tambahan ground lagi, karena nanti ini sudah nge-ground lewat jalur input pada power itu kan ada di sini kan untuk tegangan VDC plus dan VDC min, dan ada ground ya ke CT. Nah, sedangkan inputnya kan juga ke CT juga groundnya. Jadi ini saya cukup plusnya aja ya, untuk menghindari yang namanya ground loop gitu ya teman. Jadi seperti ini ya untuk PSU nya. Kita lanjut bagian apa lagi saya rasa. Nah, modelnya mungkin seperti ini, saya sudah kulas ya, sudah pas untuk tune controlnya sendiri tipe GM Lead 007S ya. Saya sarankan teman-teman beli yang apa ya, yang sudah dilengkapi dengan kabel ya, biar tidak usah pasang kabel sendiri. Ini harganya memang agak lebih murah daripada yang ada kabelnya. Kabelnya lebih selisih mungkin 7.500. Lebih baik teman-teman ada yang kabelnya aja ya, biar tidak pasang kabel lagi di rumah gitu ya teman-teman. Nah, untuk apa ya, nah di sini teman-teman bisa lihat ini adalah PSU non simetris ya. Jadi saya tidak menggunakan TIP 7809 ya. Kenapa saya tidak menggunakan? Apa yang terjadi antara menggunakan dan tidak menggunakan ya? Kalau menggunakan tidak terjadi apa-apa, kalau tidak menggunakan juga tidak terjadi apa-apa. Karena untuk suplai modul Bluetooth ya yang ada di depan, teman-teman bisa lihat. Nah, tuh modul Bluetooth ya. Nah, ini adalah modul Bluetooth, untuk suplai modul Bluetooth. Jadi ya ini kan sudah ada regulator. Nah, ini ada regulator 7805, sehingga saya hanya membutuhkan yaitu tegangan DC tegangan DC 9 volt aja, nggak usah 12 volt teman-teman. 12 volt ya boleh, tapi saya sarankan yang 9 volt aja, agar supaya untuk bagian IC nya itu tidak terlalu panas gitu ya. Jadi 9 volt nanti masuk ke 7805, jadi outputnya nanti 5 volt sebenarnya bagus untuk 9 volt aja teman-teman. Seperti ini adalah untuk kabel input. Jadi penataannya seperti ini, biar kita lebih jeli. Saya angkat dulu biar teman-teman bisa lihat semua ya. Nah, ini adalah tampilannya ya, untuk dari sisi atas seperti ini ya. Jadi pengerjaannya tuh cukup lumayan waktu lama, mungkin sekitar 3 hari ya. Tapi satu hari saya tidak fokus ke ini, jadi itu 1 jam 2 jam saya untuk melakukan penataan komponen, dan besoknya lagi untuk eksekusi, dan besok lagi untuk cek ya. Ini sudah oke ya teman-teman, seperti ini penampilannya. Biar tidak terlalu lama-lama, mari kita cek power ini, cek sound pakai speaker 12 ini ya teman-teman ya. Jadi saya pasang dulu untuk kabel speaker ya. Jadi kita tes. Ini saya menggunakan speaker 12 in ya. Sebenarnya sih kalau untuk power ini bisa 12 in, tapi idealnya itu 6 in yang kapasitas wattnya ya di bawah 100 watt, atau lebih tepatnya mungkin 80 watt 50 watt itu bagus untuk ini. Nanti saya menggunakan modul Bluetooth untuk memutar musiknya. Jadi koneknya ke modul Bluetooth ya. Jadi seperti ini. Tapi sebelum musik saya tunjukkan untuk radionya dulu ya teman. Colokan ke listrik ini. Nah, seperti ini. Saya nyalain dulu ya untuk tombol powernya ya teman. Nah, seperti ini. Tapi ini saya buka untuk radionya dulu ya. Radionya dulu. Nah, ini saya mode radio. Bentar ya. Lagi. Nah, udah, ini mode radio teman-teman. Kita suaranya seperti apa ya coba. Ini radionya kemeresek ya, karena tidak saya pasang kabel antena. Coba saya pasang kabel antena dulu ya. Nah, ini saya mode radio saya buka ya teman-teman, biar lihat. Ini sudah saya pasang antena, jadi teman-teman bisa lihat ya suaranya seperti apa sih.
Nah seperti itu ya kalau untuk radio. Ini saya antena, sebenarnya kalau antenanya panjang mungkin akan lebih kelihatan lagi ya suaranya. Coba kita apa ya, saya coba ganti yang lain. Ini sudah saya ganti rayaan ya teman-teman. Jadi tadi saya hentikan dulu, jadi ini sudah ada lagu lain nih, lagu Taib nih. Ini frekuensinya bisa dilihat ya. Nah, oke, saya ya teman-teman, saya nggak usah ganti mode Bluetooth ya. Saya menggunakan musik dari radio ini aja, radio FM. Frekuensinya gitu nomor 91,7 ya frekuensinya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini saya buka aja ya, radio aja ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di audio review Indonesia selanjutnya.